Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan devotion. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap dari kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bulan ini kan mimpi besar bukan tentang aku tapi tentang kemuliaannya. Saya pilih judul mimpi yang membakar, bukan mimpi yang memuaskan. Sebagai pendahuluan, banyak orang Kristen yang mengatakan aku ingin punya mimpi yang besar. Tapi kalau kita jujur, seringkali mimpi besar yang dimaksud oleh manusia itu ketenaran, kekayaan, prestasi dan sebagainya yang menurut manusia itu mimpi besar. Tapi mimpi yang sejati dalam Kristus adalah mimpi yang membuat bukan kita yang dikenal, tapi nama Yesus yang dipermuliakan. Poin pertama yaitu mimpi yang benar lahir dari tahta, bukan dari ego. Saya ambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini saya pilih contoh yaitu Musa. Musa ini dipanggil Tuhan untuk meninggikan namanya. Dapat kita lihat di Keluaran 3, 1-4. Jadi ketika Musa ini mengembalakan kambing domba, ia dipanggil oleh Tuhan melewati semak api yang menyala tapi tidak habis terbakar. Ini menunjukkan suatu gambaran bahwa mimpi dari Tuhan itu membakar hati kita dengan visinya Tuhan, bukan untuk memuaskan ambisi kita secara pribadi. Dari sini Musa belajar bahwa mimpi Tuhan itu bukan tentang dirinya, tapi tentang membebaskan umat Tuhan untuk supaya nama Yesus dapat dipermuliakan. Mimpi dari Tuhan itu melampaui kapasitas kita. Jika mimpi kita bisa kita selesaikan tanpa adanya pertolongan Tuhan, berarti itu bukan mimpi dari Tuhan. Itu adalah mimpi dari ambisi kita secara pribadi. Mimpi dari Tuhan itu pasti memuliakan Tuhan, bukan diri kita. Ukuran keberhasilan suatu mimpi adalah bukan seberapa banyak orang dapat mengenal kita, tapi seberapa banyak orang dapat mengenal Yesus melalui kita. Inti dari poin pertama ini adalah tidak semua mimpi yang besar itu berasal dari Tuhan. Banyak orang Kristen sekalipun bahkan yang melayani Tuhan mendasari mimpi mereka berdasarkan ambisi pribadi, pengalaman pahit, atau keinginan untuk membuktikan diri mereka kepada orang lain. Tapi mimpi dari Tuhan selalu lahir dari hadirat Tuhan, bukan dari keinginan daging. Poin yang kedua, mimpi yang sejati membentuk karakter Kristus dalam kita. Saya ambil dari Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, dari ayat ini saya ambil contohnya Yusuf. Yusuf dipanggil sejak muda, pada saat itu karakternya belum matang. Lewat 13 tahun Tuhan memproses Yusuf, dibuang, dijual, difitnah, dan dipenjara. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang rendah hati, sabar, dan penuh akan kasih. Ketika mimpi Yusuf ini digenapi, ia mengatakan di Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini dimaksudkan oleh Yusuf ini adalah mimpi dari Tuhan ini bukan tentang meninggikan Yusuf, tapi supaya Yusuf ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, proses itu lebih penting daripada hasil. Tuhan bisa saja memberikan hasil secara instan, tapi Tuhan memilih proses supaya hati kita dapat dibentuk. Tanpa adanya karakter Kristus dalam mimpi yang besar itu akan hanya menjadi bencana yang besar. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menunjukkan area hati yang perlu dibentuk sebelum mimpi itu digenapi. Allah lebih tertarik untuk membentuk siapa kita daripada memberi kita apa yang kita minta. Poin yang kedua ini intinya adalah Allah tidak hanya peduli pada apa yang kita capai, tapi ketika mencapai mimpi itu. Karena itu mimpi dari Tuhan itu selalu melibatkan proses pembentukan karakter. Poin yang ketiga ini adalah mimpi yang sejati mengorbankan panggung demi salib. Saya ambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka,
setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ini seperti kisah dari Paulus di Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Jadi Paulus ini rela kehilangan status kebebasan dan panggungnya demi menginjili. Bagi dia, penjara bukanlah akhir, justru menjadi panggung Tuhan untuk menyebarkan Injil dan menulis surat-surat bagi banyak orang. Mimpi dari Tuhan itu kadang digenapi bukan dari suatu panggung yang megah, tapi di balik jeruji besi seperti Paulus. Pengakuan Tuhan itu lebih penting Bapak Ibu daripada pengakuan manusia. Seharusnya kita rela dilupakan asal nama Yesus dapat dimuliakan. Mari kita latih hati kita untuk tidak mencari validasi manusia, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Dan mari kita tanya pada diri kita, apa ketika kesempatan atau panggung kita diambil oleh orang lain, apakah kita masih mau tetap setia melayani Tuhan walaupun kita tidak dilihat oleh orang lain? Inti dari poin ketiga ini, mimpi dari Tuhan itu akan selalu menguji apakah kita rela kehilangan pengakuan manusia demi kemuliaan Tuhan. Mimpi yang sejati menolong orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan, bukan lebih dekat kepada kita. Saya ambil contoh pemain Spider-Man, yaitu Andrew Garfield dalam pelayanannya di film Silence. Andrew Garfield ini dalam pelayanannya memilih film ini bukan karena popularitas, tapi karena dia merasa ada suatu hal yang rohani dalam film ini. Jadi alasannya untuk dia memilih film ini bukan karena keuangan atau ketenaran, tapi dia yakin bahwa film ini dapat ada kerohanian dalam film ini. Seperti Musa, dia mengambil jalan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bukan jalan yang meninggikan namanya, tapi justru menjadi film yang dapat menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dalam pengambilan film ini, dia juga menjalani latihan selama berbulan-bulan, sehingga ia menjadi proses karakter yang rendah hati, kedalaman spiritual, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Sama seperti Yusuf yang dibentuk oleh Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu tidak langsung menghasilkan panggung, tapi membentuk karakter terlebih dahulu. Andrew tidak hanya menjadi aktor yang matang, tapi juga menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan rohani secara nyata dalam kehidupannya. Dia rela kehilangan film-film besar untuk demi menjalani peran ini. Dia justru memilih salib berupa proses rohani yang intens, bahkan kehilangan sorotan media. Seperti Paulus, ia menemukan bahwa panggung sejati bukanlah karpet merah, tapi kesempatan untuk menyampaikan pesan yang ia percaya bahwa itu akan bernilai kekal meskipun ia tidak menjadi orang yang populer. Sebagai kesimpulan, mimpi yang sejati bukanlah panggung untuk diri kita, melainkan altar untuk kemuliaan Tuhan. Poin pertama ini mengingatkan kita, mimpi dari Tuhan itu lahir dari tahtanya, bukan dari ego. Poin kedua menegaskan bahwa mimpi dari Tuhan bukan sekedar hasil, tapi juga ada pembentukan karakter Kristus dalam kita. Poin ketiga menantang kita, mimpi dari Tuhan itu menguji hati kita, bahkan mengajak kita untuk mengorbankan panggung demi salib. Sebagai penutup, bayangkan suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, bukan untuk memamerkan pencapaian kita di dunia ini, tapi untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Saya ambil dari Matius 25 ayat 21. Itulah puncak dari semua mimpi yang ada. Bukan sekedar sukses di mata manusia, tapi setia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau ada mimpi yang lahir dari ego kami, Tuhan matikanlah ego itu dan mimpi itu. Kiranya kalau ada mimpi dari Engkau bakarlah hati kami. Meskipun kami harus melalui jalan salib, bentuklah kami agar setiap langkah kami dapat memantulkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.